Kami dari kelompok 8B dengan Asdes Kita Kasri. Nama saya adalah Michael Ormesi Saragi dengan NIM akhiran 98. Saya Marita Samosir dengan NIM akhiran 37. Saya Dea Tirta dengan akhiran NIM 87. Saya Sinta Maulana Nenggolan dengan NIM akhir 28. Halo, jadi yang pertama itu kakak-kakak Astrosnya memberi kami arahan mengenai alat dan bahan yang akan kami pakai selama praktikum di Pantai Pandawa ini. Jadi yang pertama yang dipegang kakaknya itu yaitu planktonet yang berfungsi sebagai tempat penyaringan plankton. Dan selanjutnya itu ada termometer raksa yang berfungsi untuk menentukan suhu. Dan berikutnya ada TDS pen yang fungsinya itu untuk mengukur partikel terlarut yang ada di dalam air. Untuk alat ini penggunaannya hampir sama dengan TDS pen, tapi fungsinya itu berbeda, yaitu untuk mengukur tingkat keasaman air atau untuk mengukur pH air. Ya, ini nama alatnya itu pH pen. Dan berikutnya itu ada refraktometer yang fungsinya untuk mengukur kadar konsentrasi zat terlarut air. Oke, selanjutnya itu ada turbidity yang fungsinya itu untuk mengukur tingkat kekeruhan pada air. Halo guys, sebelum selesai ya. Jadi di sini kami mengambil air untuk kami pakai nanti. Jadi sambil menunggu kelompok lain menggunakan atau mengambil sampel plankton, kami mengambil sampel air dulu karena alat yang dibawa itu hanya satu, dia bergantian memakainya. Jadi yang pertama itu kami menggunakan alat refraktometer, dan yang pertama itu harus dikalibrasi dulu alatnya sebelum kita meneteskan sampelnya ke alat tersebut. Setelah dikalibrasi, langsung saja ambil sampel airnya lalu letakkan ke refraktometernya. Jadi selanjutnya itu cari cahaya matahari atau di mana ada matahari, terus fokuskan atau arahkan refraktometernya itu ke arah matahari supaya kita dapat melihat angka kadar konsentrasi zat terlarutnya. Jadi dilihat sampai ada muncul angka. Jadi di sini kami bergantian melihatnya. Kenapa harus bergantian? Itu agar kami bisa memastikan ada di angka keberapa refraktometernya itu. Dan sesuai yang kami amati itu kami dapat di angka 32. Oke, selanjutnya kami akan menggunakan alat diometer atau turbidity, dan di sini seperti alat yang sebelumnya itu dikalibrasi dulu alat-alatnya lalu digunakan. Setelah itu masukkan botolnya ke dalam turbidity-nya. Setelah diklik itu kita tunggu dulu sampai angkanya muncul dan berhenti di kondisi yang normal. Dan di sini kami mendapatkan angka yaitu 4,13. Dan jangan lupa untuk kalibrasi kembali alat-alat yang sudah digunakan. Ini berlaku untuk semua alat yang digunakan selama praktikum, dan dikalibrasinya itu menggunakan Aquades. Selanjutnya itu menggunakan alat termometer raksa yang tadi sudah diketahui fungsinya itu untuk menentukan suhu. Jadi letakkan saja atau masukkan termometer raksa ini ke dalam air pantai atau air sampel yang diambil tadi sampai di yang merah itu, dan ditunggu sampai ke angka yang muncul. Nah, di sini kami sudah mendapatkan angkanya. Jadi suhunya itu mencapai 33.
Dan berikutnya yaitu alat digunakan adalah TDS pen. Jangan lupa untuk kalibrasi dulu. Selanjutnya langsung masukkan saja ke air sampelnya dan ditunggu sampai perjalanan angkanya itu berhenti normal. Dan kami di sini mendapat 7,99. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwasannya semua alat itu dikalibrasi terlebih dahulu dan nanti selesainya juga dikalibrasi. Dan cara penggunaan pH pen ini sama dengan TDS pen tadi, jadi tinggal dimasukkan aja dan tunggu sampai berhenti normal angkanya, kisaran berapa. Dan di alat pH pen ini kami mendapatkan angka di 8,8. Oke, selanjutnya kita mau masuk ke air. Ayo kita mau ngapain? Benar sekali, kita akan mengambil sampel plankton. Nah, jadi yang pertama itu pastinya kita siapkan planktonetnya dulu dan botol untuk sampel yang dipasang di bagian bawah planktonet tersebut. Lalu setelah itu ambil air menggunakan ember, kemudian dituangkan ke planktonet sebanyak 10 kali. Jadi kami sini memerlukan 2 botol untuk sampel plankton. Jadi banyaknya air yang dituang ke planktonet itu 20 kali. Dan setelah botol bawah planktonet itu penuh, pindahkan ke botol sampel atau ke dalam botol UC itu yang sudah disediakan. Nah, ini air yang sudah diambil tadi dipindahkan ke botol UC-nya. Oke, dan selanjutnya itu meneteskan lugol dan formalin ke dalam botol UC yang berisi air sampel tadi yang sudah diambil menggunakan planktonet, dengan lugol sebanyak 20 tetes dan formalin sebanyak 7 tetes. Jangan lupa diberi label mana yang dicampur formalin dan mana yang sudah dicampur dengan lugol. Dan jangan lupa botol yang sudah diisi lugol dan formalinnya itu diaduk-aduk atau dibolak-balik agar lugol dan formalin itu tercampur dengan air sampel yang sudah diambil tadi. Belum selesai, kita lanjut ke laboratorium. Jadi alat yang kami gunakan yaitu mikroskop binokular. Jadi yang pertama itu di alatnya sampai 180 derajat atau dia itu menghadap ke kita biar melihatnya bisa lebih gampang atau lebih enak. Langkah awal yaitu membersihkan objek glass sandwich rafter dan cover glassnya dengan menggunakan aqua dash. Dan selanjutnya kocok terlebih dahulu botol berisi sampel yang akan diamati supaya merata. Kemudian buka penutup botol hati-hati agar tidak tumpah. Selanjutnya sampel plankton yang akan diamati dari dalam botol sampel dipindahkan ke dalam sandwich rafter. Kemudian sampel plankton dipindahkan dengan menggunakan pipet tetes dan diteteskan sebanyak 1 mili pada objek glass sandwich rafter dengan posisi tegak lurus, lalu tutup dan pastikan tidak ada gelembung udara di dalamnya. Lalu letakkan sandwich rafternya
ke Microsoft dan atur posisi agar dia mudah diamati nantinya. Setelah mendapatkan posisi yang terbaik, jangan lupa mikroskop binokulernya itu dengan perbesaran 10 kali. Dan kami melakukan pengamatan dan identifikasi jenis fitoplankton dan zooplankton, sekalian menghitung tiap jenis fitoplankton dan zooplankton yang ditemukan, yaitu menggunakan mikroskop ini secara bergantian. Oke, setelah kami mengamati dengan cara atau menggunakan mikroskop, selanjutnya kami menggunakan optik lab karena menggunakan mikroskop itu masih kurang jelas jenis-jenis plankton apa saja yang akan kami Jadi dengan menggunakan optik lab ini kemungkinan akan lebih, karena nantinya optik lab ini akan disambungkan ke laptop dan nanti di laptop bisa diperlihatkan atau bisa kami lebih jelas melihat jenis plankton apa saja. Nah, kan lebih jelas, dan jangan lupa juga diatur fokusnya melalui mikroskop agar kita bisa melihat lebih fokus plankton jenis apa. Itu alat yang di mikroskop bisa digeser-geser agar bisa mencari fitoplankton dan zooplankton yang ada.